mengatakan Waraka mengatakan Nomos itu setan. Nah, Itu Mus, loh. aku nggak membahas nomos, Bang. Nomos ya. Coba kita lihat kalau kita baca kisah itu bahwa Waraka bin Naufal itu Hmm. menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani, kan begitu. Nah, Bukan. Injil ke bahasa Arab. Makanya Ib- muncul An-Namus, berasal dari kata namus atau nomos dalam Oke, bahasa Yunani. Nomos dalam oke. bahasa Yunani itu hukum, bukan setan. Kita tidak Itu. membicarakan nomos, Bang. Kita nggak membicarakan nomos. Coba Bang baca deh. Sebenarnya profil Warokah ini apa sih? Apa sih profil dari Warokah ini? Dia Warokah rabi, ini, dia rabi. Dia ya, dia kan imam orang Nasrani. Nasrani kan. Dia orang Ya, Nasrani. Oke. Nasrani. Oke, apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukannya? Dia Dia menerjemahkan Injil ke bahasa Ibrani. bahasa Yunani. Dari Kok ke bahasa Yunani? Injil ke bahasa Arab, dari Coba nomos sebentar menjadi dulu, sebentar. An-Namus. Oke, sabar ya, sabar sebentar ya. Ya, Coba silakan. lihat dulu. Sebentar ya. Iya, semalam kan sudah tunjukkan dalam Bukhari Oke. 3. Gitu. Enggak, kita melihat profilnya aja dulu ya. Kita melihat profilnya aja. Oke. Tapi pernyataan saudara Waraka mengatakan Namus itu iblis, setan itu yang kena. Makanya saya katakan Dia orang Nasrani atau enggak? Dia orang Nasrani atau enggak, Bang? dia Nasrani. Nah, dia orang Nasrani kan. Artinya dia berbicara belajar. dari sudut pandang Nasrani. Gitu loh. Coba kita lihat ya, sabar ya. Sabar, Oke, Bang. oke. Nah, atau gini, tolong tunjukkan Nomos itu iblis atau setan. Di mana Bukan tertulis? nomos. Tapi Bukan nomos itu bahasa apa coba, Bang? Nomos itu Nom- bahasa apa? Nomos itu bahasa Yunani. Kan sudah dikatakan Kita itu tidak sedang membicarakan bahasa Yunani, Bang. Coba ya, Lalu? beliau untuk bertemu, sabar. Hmm. Hadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, paman Terus? putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Nggak ada Terus? bahasa Yunani, Bang. Nggak ada Iya. bahasa Yunani. Bahasa Ibrani. An-Namus itu bahasa Yunani. Kalau yang ku tahu An-Namus itu Bang bahasa Arab. Iya Ya. betul, tapi itu disadur dari kata nomos dalam bahasa Yunani. Tidak membahas tentang nomos, Bang. Nomos itu bahasa Ibrani. Coba aku baca ya. Khadijah kemudian mengajak Astagfirullahaladzim. beliau untuk bertemu dengan Waraka bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Hadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, Bang. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat Kal- itu Waraka sudah tua dan matanya buta. Artinya dia hanya menulis dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa Yunani, Bang. Tapi ya sudahlah. Udah lupakan saja lah itu. Lupakan saja lah itu. Iya, itu dia makanya Anda tidak punya sumber dengan mengatakan nomos itu setan. Tidak ada sumbernya. Tidak mengatakan nomos, Bang. Nomos itu hukum-hukum. Itu bahasa Yunani. Iya, Yang tapi kita itu bahas adalah namus. Yang kita bahas Iya. adalah namus. Karena Oke. yang ditulis oleh Waraka ini adalah bahasa Ibrani. Bukan berbahasa Yunani gitu loh, Bang. Kalau dia bahasa Ibrani jatuhnya ke Hatorah. Hatorah Ya, dalam udahlah, bahasa udahlah. Yunani itu nomos atau nomou. Gitu loh, saudaraku. Oke, Jadi, ya sudahlah. Ya sudah. Oke Ya sudah. ya. Oke, nah sekarang saya cuma ingin bertanya kepada saudara saya ini. Oke. Bisakah saudara saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Oke, baik. Silakan. Oke. Yesus itu adalah manusia. Tetapi dia tidak sama seperti kita. Sebab dia adalah Allah yang menjadi manusia. Sesuatu yang ilahi menjadi manusia. Sekarang coba saya akan tunjukkan dulu. Di dalam Filipi 2. Ayat 6 dan 7. 7. Oke. Iya, Oke. sudah hafal ya. Nah, baguslah kalau sudah hafal Iya, ya. alhamdulillah. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bedakan, Bang.
Dia manusia atau rupa Allah yang menjadi sama dengan manusia tentu saja berbeda. Dia benar-benar manusia, tetapi dia bukan manusia yang seperti kita. Tetapi sesuatu yang ilahi yang menjadi sama dengan manusia. Itu Bang. Semoga Bang bisa membedakannya Bang. Kalau mau jujur. Apakah Yesus itu manusia? Benar, Yesus itu manusia, tetapi dia adalah sesuatu yang ilahi yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Nah, Oke, berarti nggak ada bisa Anda saudara tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia kan? oke. Yesus itu adalah manusia tetapi tidak sama seperti kita. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia. Kan udah jelas tadi di dalam ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah loh. Yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya, berarti nggak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Coba Dan buktikan banyak bahwa bukti bahwa Yesus itu bukan manusia yang sama seperti kita. Iya. Karena dia manusia yang mengampuni dosa. iya. Dia manusia yang berkuasa mengambil nyawanya kembali. Tentu saja dia tidak sama seperti kita. Tapi dia tidak bisa dibuktikan kalau dia bukan manusia kan? Kenapa tidak bisa dibuktikan? Nah, coba saudara buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Oke. Coba kita lihat di dalam perjalanan Tuhan Yesus. Apakah ada manusia yang bisa melakukan seperti yang dilakukan Yesus? Tentu saja tidak. Seperti apa itu misalnya? Contoh, ketika Tuhan Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah ada manusia yang menjadi Tuhan atas hari Sabat? Oke. Yang pertama, yang kedua. Apakah ada manusia yang bisa mengampuni dosa? Nah, Yesus sebagai manusia dia mengampuni dosa. Yang kedua. Yang ketiga, apakah dia bisa menjadi penguasa atas segala sesuatu? Adakah manusia yang menjadi penguasa, menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup? Hanya Yesuslah manusia yang menjadi Tuhan atas orang mati dan orang hidup. Oke. Sehingga benarlah apa yang dikatakan para nabi, bahwa seorang anak akan lahir, telah diberikan untuk kita, dan dia akan disebut Allah yang perkasa. Oke. Baik. Silakan. Oke. 3 poin yang saudara sebutkan. Pada saat Yesus menyatakan itu, contoh misalnya mengampuni dosa, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Apakah pada saat dia mengatakan itu dia bukan manusia? Oke. Dia Allah yang menjadi manusia. Dasarnya adalah dalam rupa Allah mengambil rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia tetap Allah, Bang. Iya, Contoh gini. berarti pada saat dia mengatakan dia membangkitkan orang mati, pada saat itu juga dia manusia kan? Oke, dia manusia, rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti dia tidak bisa berubah, dia tetap manusia kan pada saat itu? Dia tetap manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Oke. Dia tidak sama seperti kita. Pada saat dia mengatakan aku mengampuni dosa, atau Anda mengatakan Yesus itu mengampuni dosa dan seterusnya. Tapi perkataannya itu tidak bisa merubah dirinya, bukan manusia. Tetap saja dia manusia kan? Dia tetap manusia, tetapi dia adalah Allah. Karena dalam rupa Allah, dia mengambil rupa seorang hamba. Dasarnya dulu, Bang. Coba aku baca sekali lagi dasarnya ya. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia bertahan kalau dia adalah Allah. Ya. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Berarti Yesus manusia. Yesus manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah dia menjadi manusia, itu dasarnya.
Yang mana yang benar? Karena pada saat Yesus itu di dunia, dia manusia. Oke, baik. Sekarang begini. Aku bikin analoginya lagi ya. Iya, iya. Nah, tapi kita jujur aja lah dulu kita berbicara sudah. Contoh, Presiden Vladimir Putin. Presiden Vladimir Putin tinggalnya di istana sebab dia adalah presiden. Tapi kalau dia mau merendahkan dirinya menjadi petani, apakah dia bukan presiden? Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Ya palingan pas pampres mengawal dia di ladang itu. Sebagai petani, dia tetap presiden. Tetapi dia ingin menjadi petani. Maka dia disebut petani. Bukan berarti dia tidak presiden lagi. Artinya, meskipun Presiden Vladimir Putin menjadi seorang petani, dia tetap presiden. Nah demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dalam rupa Allah, dia menjadi manusia. Dia manusia, tetapi dia tetap Allah. Karena dia adalah manusia dalam rupa Allah. Gitu. Coba sekali lagi aku bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Harusnya dia mempertahankan bahwa dia Allah. Karena dia dalam rupa Allah menjadi manusia. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama seperti manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Nah itu silakan. Oke, jadi kita tidak bisa kemudian membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yesus itu manusia, Bang. Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti kita nggak bisa membuktikan bahwa dia bukan manusia kan? Bisa kita buktikan. Coba. Kita membuktikannya yang bahwa pertama dia bukan manusia, coba. Ya, coba kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Ketika dia mengampuni dosa, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ketika dia mengampuni dosa, dia tetap manusia kan pada saat itu? Dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya, artinya dia tetap manusia kan pada saat itu? Dia manusia, tetapi dia rupa Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu, kenapa di dalam Roma 14:9 setelah dia mati untuk menjadi Allah? Kenapa harus mati untuk menjadi Allah? Bagi orang yang mati dan yang hidup. Iya, itu dia. Makanya saya tanya, kenapa dia harus mati dulu untuk menjadi Allah? Kalau memang dia adalah Allah. Karena saya dan saudara saya ini tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mau sampai kapanpun Yesus manusia. Coba. Baik. Silakan. Oke. Sebelum Yesus mati dan bangkit, Yesus itu hanya Allah bagi orang yang hidup. Sebab Allah bagi orang yang mati itu adalah iblis. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, dia meremukkan kepala iblis ini, membebaskan orang-orang dari alam kubur itu. Maka dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Sebelumnya dia menjadi Tuhan atas orang hidup saja. Karena dia belum mengalahkan kerajaan maut. Setelah dia mengalahkan kerajaan maut, maka dia menjadi Tuhan bagi orang-orang mati. Coba aku baca di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang tadinya dia Tuhan hanya untuk orang-orang hidup. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub hanyalah Tuhan bagi orang-orang hidup. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke dalam kerajaan maut, mematahkan kerajaan maut itu, maka dia menjadi Tuhan baik orang mati maupun orang hidup. Itu Bang, silakan. Ketika saudara mengatakan dia menjadi Tuhan, tetap aja dia manusia kan? Tidak bisa dirubah. Kita nggak bisa merubahnya. Di atas kertas dia menjadi Tuhan, tapi faktanya dia tetap manusia kan? Dia rupa Allah yang menjadi manusia, Bang. Dia rupa Allah yang menjadi manusia, berbeda, Bang. Dengan manusia tapi kemanusiaan Yesus ini tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa membuat kemanusiaan Yesus berubah menjadi bukan manusia. Tetap aja dia manusia. Benar nggak? Dia tetap manusia. Udah, dia tetap manusia, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Sudah aku bilang tadi, Vladimir Putin ketika menjadi petani,
Vladimir Putin itu tetap petani meskipun dia presiden yang menjadi petani. Gitu loh. Dia tetap presiden sekalipun dia jadi petani. Jadi memang benar Vladimir Putin itu petani. Sekalipun dia presiden, demikian juga dengan Yesus. Yesus manusia, benar. Yesus itu manusia. Tetapi Oke. dia tetap Allah. Gitu, Oke. silakan. Putin ini pernah berubah bentuk enggak? Oke, Ketika dia baik. petani, ketika dia presiden, pernah berubah wujud enggak? Berubah bentuk? Tentu saja paling seragamnya yang dilepaskannya. Oke. Tentu saja dia tidak pakai seragamnya ketika memiliki cangkol. Oke, baik. Theos yang Anda maksud Allah itu apakah pernah berwujud manusia sebelumnya? Oke. Baik. Teofani di dalam iman kekristenan itu sangat jelas sekali dituliskan di dalam Alkitab bahwa Theos atau Tuhan yang kami sembah itu bisa dalam bentuk tiang api, tiang awan. Memang penampakannya seperti itu. Artinya Tuhan yang kami sembah itu bisa mewujudkan atau menunjukkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam tiang awan, dalam tiang api, dan dalam manusia. Oke, jadi tiang awan itu Tuhan. Iya, dia Tuhan. Dia Tiang Tuhan. tiang api juga Tuhan. Tiang api itu juga Tuhan. Yang Yesus pada juga waktu Tuhan. itu, Iya, Yesus Yesus. itu Tuhan, gitu loh. Jadi sudah Gini, berapa gitu. Tuhan ini? Sudah berapa Tuhan? Tiang api, Bukan tiang sudah awan. berapa. Bukan sudah berapa, Bang, ya. Ketika bangsa Israel dilindungi Tuhan dengan membuat tiang api, ya tiang api itu adalah teofani Tuhan. Lalu di Yesus? siang hari, Yesus teofani juga. Yesus itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan Penggenapan teofani. Segala teofani. Yesus Beda. itulah gambaran dari Allah itu. Beda dengan teofani, Bang. Teofani itu penampakan. Nah, Yesus itulah penggenapan dari teofani itu. Yesus Ya, itu itulah dia. penggenapannya. Artinya, Oke, Yesus oke. itulah gambaran dari Allah itu. Kalau dulu Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang api. Allah itu menampakkan dirinya melalui semak belukar. Allah itu menampakkan dirinya melalui tiang awan atau kabut di atas gunung Sinai itu biar bertemu dengan Musa. Nah, Oke. Yesus itulah gambaran Allah yang sesungguhnya. Jadi dia tidak menampakkan diri lagi dalam tiang api, tiang awan. Sebab dia sudah datang sebagai manusia. Yesus itulah teofani yang terakhir. Oke, Itu, Bang. oke, baik. Sejauh ini kita diskusi, adakah dalil yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Oke, baik ya. Oke. Sudah kutunjukkan tadi, Bang, ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa. Sebab tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa. Yang menghapus dosa tidak bisa, ya. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa. Yang pertama- Boleh tunjukkan dalilnya di mana Yesus menghapus dosa, Bang? Oke, oke. Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Markus, Boleh? coba. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali kawan-kawan. Iya. Coba kita lihat di dalam Matius 9 ayat 2. Ada Matius banyak 9. sekali. Matius 9 ayat 2. Iya. Sebentar ya. Oke. Nah, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah ya anakku, dosamu sudah diampuni." Manusia mana bisa mengampuni dosa? Enggak bisa. Di situ Hanya Yesus, Yesuslah. di Ya, situ Yesus hanya tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni, tapi dosamu Iya, telah kalau sudah diampuni. diampuni. Adakah manusia yang bisa mengatakan seperti itu kepada manusia? Contoh ini, Ustadz Juma. Bisakah Ustadz Juma mengatakan sama aku, "Anak Batak, dosamu sudah diampuni"? Bisakah Ustadz Juma mengatakan seperti itu sama aku? Tentu saja nggak bisa, karena Ustadz Juma bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu, dan Yesus mengatakannya. Gitu, Bang. Ketika seseorang itu kemudian bertaubat dan memperlihatkan bukti pertobatannya, kita bisa mengatakan dosamu telah diampuni. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Itu kan kaidah di agama Kristen. Kalau kita bertobat, dosa kita diampuni. Kalau Yesus itu, oke lah, anggaplah Yesus yang kemudian mengampuni. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengampuni, bisakah dia menghentikan kondisi dia sebagai manusia? Oke. Tetap aja manusia Kalau kan sudah pada saat itu. waktunya.
Ya, kalau sudah genap waktunya, dia akan menghentikannya. Maksudnya? Contoh ini, contoh, ketika dia hendak didorong ke dalam jurang, karena belum genap waktunya, dia mengelak. Nah, di kayu salib, karena sudah tiba waktunya, dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia berkehendak atas apapun. Ketika belum genap waktunya, pekerjaannya belum selesai, didorong ke dalam jurang pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya belum genap. Tetapi setelah tiba waktunya, disalibkan aja dia mati. Gitu Bang. Jadi Yesus bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang dikehendakinya gitu. Silakan. Iya, jadi pada saat dia mengampuni dosa, posisi dia saat itu tetap aja manusia kan? Dia Allah yang menjadi manusia, Bang. Dia tetap Iya, manusia. iya, Dia tetap manusia, tapi dia tetap dalam rupa manusia. Allah. Oke. Oke. Dalam rupa Allah. Bukannya Allah dalam rupa manusia, bukan dibalik. Sama saja. Allah dalam rupa manusia, manusia dalam rupa Allah, sama saja, Bang. Oh. Ketika Yesus di dunia. Apakah Allah menurut saudara itu punya, mohon maaf, punya kelamin, punya anus, punya rambut? Oke, baik. Ya, silakan. Sekarang aku jawab. Apakah Allah itu bisa punya asap? Tentu saja Allah tidak bisa punya asap, tetapi ketika dia menjadi api, maka Enggak. akan Tadi punya asap. Anda mengatakan Yesus Ya, dalam rupa sebentar dulu, Allah. sebentar dulu, aku jawab dulu. Apakah Allah itu punya kelamin? Aku jawab dulu ya. Udah. Ketika Allah itu menjadi tiang api, maka dia akan menghasilkan asap. Nah, ketika Allah itu menjadi semak belukar yang menyala, maka semak belukar yang menyala ini akan menghasilkan asap. Nah, kan begitu. Apakah Tuhan punya asap? Tentu saja tidak. Tetapi ketika dia menjadi api, dia akan menjadi punya asap. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika Allah menjadi manusia dan memilih menjadi Yesus, ya tentu saja Yesus punya kelamin. Karena dia menjadi manusia gitu loh. Bukan berarti Allah itu punya kelamin. Berarti bukan dalam berarti rupa, Allah itu ada jenis kelaminnya. berarti Yesus bukan dalam rupa Allah. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, Bang. Aduh, kayak mana siapa? Boleh ndak? Oke. Boleh ndak bacakan saya 1 Timotius 1 nomor 17. Oke, aku baca ya. Iya. Aku baca. 1 Timotius 1 ayat 17. Siap. Oke. Oke. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Itu Yesus atau bukan? Itu Yesus. Kapan Yesus bisa tak nampak? Setelah dia naik ke surga, dia naik ke surga, selama kita di dunia ini, kita tidak akan bisa melihatnya. Tapi Dia tidak nampak. Bahkan sebelum dia menjadi manusia, dia tidak nampak. Dia kan menjadi manusia untuk satu pekerjaan tertentu dan kita melihat dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, sudah melihat Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus. Nah sekarang kita tidak melihatnya lagi karena kita masih di dunia. Tetapi kalau dia nanti datang menyongsong kita di awan-awan, kita akan melihat dia. Tapi ketika Lukas mengatakan langit terbelah, dia melihat Yesus duduk di samping kanan Bapa. Oke. Masih kelihatan dia, padahal yang dikatakan tak nampak, tak terhampiri. Penglihatan berbeda. Gini loh Bang, gini ya. Beda. Contoh di dalam 1 Timotius 1 ayat 17 ini dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Nah, bagi kita dia tidak nampak, tetapi bagi orang yang memiliki penglihatan, ada dong orang yang mengalami pengalaman spiritual. Dia bisa melihat pada saat-saat tertentu ketika Allah berkenan kepadanya untuk memperlihatkan dirinya. Tetapi bagi kebanyakan orang seperti saya ini, saya tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi yang dilihat oleh Stefanus, karena dia diberikan karunia untuk melihat. Demikian juga dengan Paulus. Paulus diberikan karunia untuk melihat. Demikian juga murid-muridnya di Taman Getsemane itu. Iya. Artinya adalah dalam orang-orang pada umumnya Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia untuk melihatnya, termasuk Stefanus itu. Gitu Bang, silakan. Iya. Kalau dikatakan Allah yang kekal, tapi
Yesus pernah mati, tidak kekal dia. Yang dikatakan Oke. kekal itu kan tidak pernah merasakan maut. Oke, baik. Allah tidak pernah mati, Bang. Sebagai manusia dia mati. Oke, Dalam sebagai keadaan manusia. sebagai manusia dia Oke. mati. Oke, itulah makanya Yesus itu tidak pernah bisa keluar dari kemanusiaan. Dia manusia kan, dan kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Anda mengatakan barusan sebagai manusia dia mati, berarti dia tidak bisa kita buktikan bahwa dia bukan manusia. Dia tetap Oke, aja baik. manusia. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Kalau firman Tuhan dituliskan ke dalam buku, apakah buku ini kekal? Kan tidak. Buku ini kan akan rusak. Tetapi apakah firman yang ditulisnya itu kekal? Ya tentu saja akan kekal. Firman itu tetap kekal. Tetapi buku tempat menulis firman itu tidak akan kekal. Gitu ya. Jadi Ya. Allah itu tidak mati. Allah Ya. itu kekal. Oke, berarti Tubuh itu yang harus mati. Tubuh Oke. itu, Pak. berarti kesimpulannya data 1 Timotius 1:17 itu bukan kepada Yesus, karena Yesus manusia tidak. Yesus tadi Anda ibaratkan dengan kitab. Kitab ini Oke. bisa punah, tetapi Oke. firman yang ada di dalam yang kekal. Yesus pernah mati, sementara yang tadi berbicara mengenai kekekalan. Allah yang kekal. Yesus bukan Allah yang kekal, karena dia adalah buku. Buku tidak kekal. Yesus adalah manusia. Manusia tidak kekal. Nah, permasalahannya, saudara tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Pertama, Oke. Yesus tadi 1 Timotius 17 dikatakan Allah yang kekal. Yesus tidak kekal karena dia pernah menjadi mati dan dia juga manusia. Tidak bisa kita buktikan bahwa Yesus bukan manusia. Sampai hari ini Yesus masih manusia. Oke, tetapi kita tidak sampai di situ, Pak Ustadz. Karena dia bangkit. Karena dia bangkit. Pada Gitu saat loh. dia bangkit, dia manusia atau bukan? Oke, dia tetap dengan tubuh yang mati kemarin itu dia. Manusia. Manusia. Dalam rupa Allah. Manusia. Coba aku bacakan dulu sama Pak Ustadz ya. Coba Iya. Filipi 2 ayat 8. Silakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Manusia. dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ingat, Oke. Bang. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Manusia. Sebagai manusia dia mati. Iya. Hidup sebagai Sebagai manusia dalam rupa Allah. iya. Berarti dia tetap manusia kan? Dia manusia, tetapi dia dalam rupa Allah. Bagus. Nah, sekarang tolong bantu saya bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Oke. Slow lah. Iya, slow. Sampai Slow. detik ini kita belum bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Oke. Oke. Slow ya. Iya. Dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke. Satu, tidak Oke. terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Ya, sebagai manusia dia terhampiri. Oke. Berarti Sebagai data manusia. 1 Timotius 6 nomor 16 itu tidak berbicara tentang Yesus, betul? Kenapa? Coba ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus tidak takluk kepada maut, dia bisa bangkit. Dia mati. Dia bisa bangkit. Dia mati, Bang. Dia mati tetapi dia bisa bangkit. Iya, oke, Kita dibangkitkan. tidak boleh cuma hanya di matinya saja, contoh nih. Iya. Ya. Dibangkitkan dia. Dan dia mati. Dia tidak takluk Dia kepada mati dan maut. dia bangkit. Iya. Gitu loh. Tapi dia pernah mati. Dia pernah mati menurut sudut pandang kita kan. Dia mati. Mati sebagai manusia. Sebagai manusia dan dia bangkit. Bangkit sebagai Sebagai manusia dalam rupa Allah. Oke, belum bisa begini loh, Pak Ustadz. kita belum bisa kemudian merubah Yesus manusia menjadi Tuhan, belum. Masih tetap manusia ternyata. Saya Lanjut. tidak akan merubah. Saya Iya. tidak bisa menjadikan manusia menjadi Tuhan. Oke, Tetapi sip. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan. Tidak Iya. ada siapa
yang mampu menjadikan manusia jadi Tuhan. Iya, Tetapi jadi- Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Iya, dan setelah menjadi manusia dia tidak bisa berubah menjadi Tuhan. Tentu saja dia adalah Tuhan, dia sudah naik ke sorga. Nanti dia datang untuk kedua kalinya. Ketika dia datang sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Dia datang sebagai Tuhan. Hets, Dia datang sebagai Tuhan. jujur. Dia datang sebagai manusia atau anak manusia? Oke, sebagai anak manusia dalam pandangan kita dia sebagai anak manusia. Oh, inilah Yesus yang datang kemarin. Wahyu 14 nomor 14. Yesus Coba kalau- datang. contoh gini. Yesus Kalau kita datang sebagai anak manusia. Kita nggak bisa Oke. merubahnya menjadi Tuhan. Gimana ceritanya? kita tidak merubahnya menjadi Tuhan, tetapi dialah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Tapi dia Kita datang tidak kedua. bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan, Pak Ustadz. Datang kedua saya kalinya. tidak bisa menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Harus bisa kita bedakan, Pak Ustadz. Iya. Harus bisa kita bedakan. Iya. Dia datang sebagai apa? Dia datang dalam rupa Allah menjadi sama dengan manusia. Itulah Dalam ketika rupa- dia di dunia. Kenapa saudara selalu membawa dalam rupa Allah, sementara Karena Allah itu itu dasar imannya, Bang. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 itu. Dalam rupa Allah, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu dulu dasar imannya, Bang. Dalam rupa Allah, dia menjadi sama dengan manusia. Dalam Ya. rupa Allah. Artinya, Dan- manusia tidak akan bisa jadi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa jadi manusia. dan kita tidak bisa kemudian mendapatkan data bahwa Yesus Oke. itu bukan manusia kan? Dia tetap aja manusia kan? Dia manusia, tetapi dia tidak sama seperti kita. Ya. Dia tidak sama seperti kita. Iya, Dia tidak sama rupa seperti kita. Allah yang menjadi manusia. Rupa Allah rupanya apa? Ya, Roh. rupa Allah. Masa Abang nggak tahu rupa Allah? Roh kan Roh. menurut ya roh. Coba kita lihat dulu sebentar dulu, Bang, ya. Pondasi Iya. iman Kristen. Iya, Inilah silakan. pondasi iman Kristen, ya. Silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti dari roh merubah diri menjadi bukan roh, gitu. Oke, bukan roh. Sekarang Allah itu adalah roh benar. Roh. Nah, Merubah iya. diri menjadi bentuk dalam daging. rupa Allah. Allah Merubah- yang di sebentar dulu Ya, ya. silakan. Sebentar dulu. Silakan. Allah yang kami percayai itu adalah Allah yang di dalamnya ada firman. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang kami sembah itu di dalamnya ada firman. Dan firman itu adalah Allah, firman yang setara dengan dia. Contoh saya ini. Yang abang lihat ini adalah tubuhku. Di dalam tubuhku ini ada roh, tidak kelihatan tapi ada. Kalau aku punya kesaktian, rohku bisa kuutus ke Jakarta. Kalau aku punya kesaktian, gitu ya, meskipun itu suatu yang musyrik. Seandainya aku punya kesaktian, rohku ini bisa kuutus ke Jakarta meskipun aku di Medan. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah mengutus firman yang ada di dalamnya ke dunia untuk satu pekerjaan tertentu. Dan setelah pekerjaan itu selesai, firman itu kembali lagi kepadanya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebab dia adalah firman yang ada di dalam diri Allah yang menjadi manusia untuk beberapa waktu tertentu saja. Untuk melakukan satu pekerjaan itu aja. Setelah pekerjaan itu selesai, apa yang terjadi setelah pekerjaan itu selesai? Dia kembali lagi ke surga. Gitu, silakan Pak Ustaz. Oke, baik. Ketika dia kembali ke surga, berhentikah dia menjadi manusia? Baik, tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi kenapa dia disebut anak manusia? Dengarkan dulu Pak Ustaz. Dengarkan dulu ya. Tentu saja dia telah kembali kepada eksistensinya. Kembali kepada keilahiannya. Nah,
Kenapa dia masih disebut anak manusia? Karena dia nanti akan datang lagi sekali lagi biar kita kenal. Gitu loh. Makanya disebut di dalam Alkitab anak manusia. Kenapa disebut anak manusia? Karena agar kita bisa mengenalnya. Karena dia nanti akan datang sekali lagi. Seandainya dia tidak datang sekali lagi, dia tidak akan disebut anak manusia. Tetapi dia masih disebut anak manusia karena dia akan datang untuk kedua kalinya biar kita kenal gitu. Silakan, Pak. Iya. Jadi dia disebut sebagai anak manusia hanya majas atau memang betul-betul dia anak manusia? Baik. Dia disebut anak manusia supaya kita bisa mengenalnya nanti. Dia datang sebagai anak manusia. Jadi sebenarnya Supaya dia kita bukan bisa manusia. mengenal. Dia bukan manusia lagi. Dia sudah kembali kepada keilahiannya. Dia duduk di tahtanya dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Oke. Contoh saya. Saya Oke. duduk di kursi ini, di dalam kuil ada roh. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Oke. Yesus duduk di tahtanya dan Allah yang adalah roh itu ada di dalamnya. Gitu, Oke. Pak. Silakan. Boleh bacakan saya Ibrani 13:8? Oke, baik. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi Ya memang sama, itu yang dituliskan Alkitab supaya Iya. kita bisa mengenalinya nanti, supaya kita bisa mengenalinya nanti. oke. Dia kan mau datang untuk Oke. kedua kali. Tetap sama. Dia manusia atau bukan? Sebagai anak manusia, sebagaimana dia terangkat ke surga di dalam Matius 28, demikian juga dia nanti untuk datang untuk kedua kalinya. Iya, Makanya dia- penulis kitab Ibrani mengatakan dia tetap sama supaya Iya. kita bisa mengenalinya. Dia Gitu loh, supaya kita bisa dia tetap mengenalinya. sama. Dia tetap sama, tetap anak manusia. Betul? Tetap sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang nanti. Berarti dia tetap sama kan? Dia tetap anak manusia kan? Ya, untuk apa dicatatkan sebagai anak manusia supaya kita mengenalinya? Kan dia mau datang lagi nanti. Oke. Ini keadaan Yesus yang saya tanya. Dia tetap anak Iya, manusia benar. kan? Dia tetap Iya, anak manusia. supaya kita mengenalinya nanti ketika dia datang untuk kedua kalinya. Makanya dikatakan dia tetap sama supaya kita mengenalinya. Kalau Iya. berubah, bagaimana kita mau mengenalinya? Iya, artinya dia tetap anak manusia kan? Supaya kita mengenalinya, supaya Iya, kita mengenalinya. bukan kita. Yesusnya. Yesus ini tetap sama kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap supaya kita mengenalinya. Kenapa dia harus tetap sama? Supaya kita mengenalinya. berarti Nah, dia tetap manusia. Dia bukan manusia, Bang. Dia bukan manusia. Ya, ketika di dunia dia manusia. Setelah Terus? dia terangkat ke surga, dia sudah kembali kepada keilahiannya. Katanya tetap sama. Tetapi sebenarnya, dengar dulu Bang. Percuma lah aku jelaskan sama Bapak. Sebentar ya. Oke. Silakan. Ketika dia di dunia, dia rupa Allah yang menjadi manusia. Iya. Tetapi setelah dia bangkit dari kubur, dia naik ke surga, dia bangkit dengan pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak manusia lagi, manusia seperti kita. Berarti berubah. Tapi sebentar dulu Bang, sebentar dulu ya. Coba Abang dengarkanlah dulu biar Abang bisa mengerti iman Kristen. Oh iya, baik. Ketika dia menjadi manusia, dia dalam rupa Allah, dia menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, pneuma, dengan tubuh roh, tubuh kemuliaan. Tentu saja dia bukan manusia lagi. Tetapi Alkitab tetap menuliskan dia anak manusia supaya kita mengenalinya. Karena Ini dia Yesus- akan datang untuk kedua kalinya. Makanya dia tetap dikatakan anak manusia supaya kita mengenalinya. Bahkan di dalam kitab Ibrani dikatakan dia tidak berubah. Supaya Iya. apa? Supaya kita mengenalinya. Kalau dia Berarti- datang nanti untuk kedua kalinya gitu. Berarti dia Silakan, tidak pernah berubah kan? Tetap saja dia anak manusia kan? Supaya kita dapat mengenalinya. Iya, dia tidak pernah berubah Kita kan? dapat mengenalinya. Contoh. Ada orang yang melihat Tuhan Yesus,
lalu dia bertobat. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Aku melihat cahaya, katanya. Kenapa sama seperti ketika Tuhan Yesus bercahaya di Gunung Getsemane? Supaya orang mengenalinya. Gitu ya, supaya orang mengenalinya. Jadi dia tetap sama. Supaya apa dia tetap sama? Supaya kita mengenalinya, gitu. Bukan berarti dia masih seperti manusia. Supaya kita mengenalinya, gitu. Berarti Yesus itu berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Bukan berubah-berubah. Berarti dia tetap manusia. Keberadaannya seperti kita. Sama seperti dulu kita mengenalnya. Demikian juga dia nanti untuk datang kedua kalinya supaya kita kenal. Nah, setelah datang kedua kalinya sebagai manusia, setelah itu berubah. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia untuk datang nanti untuk kedua kalinya. Ya, kedua kali. Kita mengenalinya. Setelah datang kedua kalinya, setelah itu dia tetap anak manusia. Datang menyongsong kita di awal-awal. Iya, datang sebagai manusia, anak manusia. Setelah itu, sebagaimana dia terangkat ke surga, demikianlah dia datang. Iya, setelah itu, setelah kejadian datang, kan berlanjut terus. Lalu Apakah dia tetap anak? Sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu. Setelah kita dijemput di awan-awan, lalu kita dibawa ke Firdaus. Dan dia duduk di atas tahtanya sebagai tubuh kemuliaan itu, sebagai pneuma itu. Berubah dia jadi Kenapa? tadinya anak manusia. Sebentar dulu. Karena di dalam Alkitab dikatakan darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, jadi apakah darah dan daging Yesus itu ada di atas tahtanya? Enggak ada. Dia bangkit dengan tubuh pneuma, dengan tubuh kemuliaan. Jadi apakah dia sama ketika dia di dunia? Tentu saja dia tidak seperti yang di dunia itu. Berarti berubah. Dia terangkat ke surga. Bagaimana dia terangkat ke surga? Barulah itu yang kita lihat nanti di surga. Berarti berubah, Bang. Berubah menjadi tubuh kemuliaan sama seperti kita. Tadi dalilnya katanya tidak berubah. Ibrani 13:8. Oke, Tidak supaya berubah. kita kan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Supaya kita mengenalinya, maka Alkitab mengatakan tidak berubah supaya kita mengenalinya. Gitu loh. Tetapi di surga nanti kita ini semua berubah. Tidak ada tubuh seperti kita ini nanti di surga. Di surga kita hidup dengan tubuh kemuliaan seperti malaikat. Apakah di surga itu kita sama seperti Yesus? Tentu saja kita hidup seperti malaikat. Kita sama seperti Yesus. Tidak sama. Yesus itu di tahta tertinggi. Tetapi kita ada di surga dengan tubuh kemuliaan, bukan seperti tubuh kita yang sekarang ini, bukan. Apakah kita akan sama seperti Yesus? Kita tidak sama seperti Yesus. Oke, boleh bacakan saya 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 nomor 2. Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus telah menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan, kan belum nyata, Bang. Belum nyata. Kita akan sama atau tidak? Dengan tubuh kemuliaan kita sama, tetapi di surga kita tidak sama posisinya, Bang. Sama atau tidak? Tidak sama, tidak sama. Tadi dalilnya kita akan sama. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kita akan sama seperti Yesus. Oke, sama seperti Yesus artinya di situ adalah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kita tidak sama seperti Dia. Artinya ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, kita sama seperti Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Saya juga bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tetapi posisi di surga tidak sama. Dengarkan dulu, Bang. Dengarkan dulu ya. Iya. Dengarkan Silakan. Dengarkan dulu ya. Siap. Ketika kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Tuhan Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Sudah? Nah, tetapi posisi di surga tidak sama. Yesus itu ada di tahta tertinggi. Dan kita ada di surga, di tempat jemaat Allah.
Tetapi ketika dibangkitkan, kita akan sama seperti sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, demikianlah kita dibangkitkan juga dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kalau posisi di sorga tidak sama, Yesus itu ada duduk di tahta tertinggi dan kita adalah jemaat Allah. Gitu kan? Jadi ini kesimpulannya apanya yang sama? Tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan itu, sebab di sorga kita tidak memiliki tempat kalau di dalam tubuh kita ini masih ada darah dan daging. Sebab darah dan daging tidak punya tempat di dalam kerajaan sorga. Maka kita akan dibangkitkan seperti Tuhan Yesus itu dengan tubuh kemuliaan. Demikian juga kita dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dikatakannya sama. Kita Tetapi di akan sorga sama. kita berbeda. Kedudukan berbeda, betul. Itu pasti. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat Yesus sama seperti kita. Pada saat kita melihat Yesus, dia sudah berubah dari manusia atau tidak? Atau dia masih tetap manusia? Oke, sebutannya anak manusia, Pak Ustadz. Manusia. Sebutannya anak manusia supaya apa? Baik. Supaya kita mengenalinya. Supaya Tetapi kita sama. Supaya kita supaya- sama, dia tetap manusia. Supaya sama, supaya kita mengenalinya ketika dia datang menjemput kita. Iya, Ya, maksudnya itu menjadi- supaya kita sama kan sama dia. Oke, apa tujuannya supaya sama? Apa tujuannya supaya sama? Ya, tujuannya karena Yesus manusia, kita juga manusia. Supaya kita mengenalinya. Masa Pak Ustadz mau berputar-putar? Supaya kita mengenalinya. Iya. Dia menjanjikan dia sama Iya. seperti kita supaya kita mengenalinya. Berarti Tuhan Bapa pada saat itu masih manusia. adalah roh, Bang. Bapak itu adalah roh, ya, tidak bisa dilihat. Yesus itulah gambaran dari Allah yang tidak bisa dilihat. Iya. Berarti Bapa kan roh. Roh itu kan tidak bisa Kita dilihat. tidak bertemu dengan roh. Roh. Itu akan kita lihat di surga. Iya, Itu oke. Yang kita Nah, lihat yang adalah kita manusia lihat di surga Yesus. adalah- Yang Yang kita kita lihat di surga adalah Yesus. Di Dalam dalamnya rupa? ada roh. Di Iya, dalamnya dalam ada rupa? roh yang indah itu. Kita melihat Yesus dalam rupa. Dalam rupa bukan seperti waktu dia di dunia. Sama Karena seperti kita. Tidak sama seperti kita, Bang. Tidak Tadi sama dalilnya 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Bapa roh, Yesus. Oke. Tubuh Bapak, kemuliaan Yesus silakan. itu, dengarkan Iya. dulu. Tubuh kemuliaan Yesus itu akan sama seperti kita ketika kita dibangkitkan. Supaya Ya. apa? Supaya kita bisa mengenalinya. Dalam Supaya bentuk apa? Dalam supaya- bentuk apa? Dalam sebagaimana dia terangkat ke surga. Waktu dia terangkat ke surga, dia terangkat dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan. Lalu dia menjanjikan akan sama seperti ketika dia terangkat ke surga. Nah, Berarti ketika manusia. Tuhan Yesus nanti, Berarti manusia, tetap manusia. dengan tubuh kemuliaan dia terangkat ke surga. Iya, Yang terangkat ke surga tetap- bukan manusia, Bang. Bukan, Loh, bukan bagi- manusia yang terangkat ke surga. Dengan Saudara tubuh nanti- kemuliaan, sebentar